Bab pertama kita akan membahas tentang al-usratu fima qoblal Islam. Al-usratu yaitu membahas tentang keluarga atau rumah tangga atau ya keluarga secara umum fima pada masa qoblal Islami sebelum Islam. Jadi pra-Islam akan dibahas terkait bagaimana posisi keluarga dan seterusnya di sebelum Islam. Karena ada al-usratu keluarga fima qoblal Islam di zaman sebelum Islam mutasyattitatal anasir, memiliki unsur-unsur yang terpecah belah, wa mutaqati'atal awasir, dan memiliki ikatan-ikatan yang tercerai-berai. La yasilu, tidak bisa menyambung kepada usrah tadi, rahimun, hubungan keluarga. Jadi tidak terjalin tali silaturahim di antara mereka. Wala tasfa'u, dan tidak berguna laha kepada usrah tadi, qarabatun, kekerabatan. Hubungan kerabat tidak berguna sebelum Islam. Qad khima, sungguh telah ditutupi, diliputi, alaiha, di atas usrah tadi, atas keluarga tadi, al-hikdu, sifat apa? Al-hikdu sifat dengki. Wattadaburu, dan tadabur itu kan dari dubur ya, saling mengkuri sebenarnya kalau makna asalnya, tapi biasa dipakai untuk makna tadabur itu adalah permusuhan. Jadi mereka diliputi rasa dengki, permusuhan, wal baghdau, dan kebencian, wat tanahuru, dan saling membantah, atau juga bisa bermakna permusuhan. La tu'rafu, tidak dikenal, lil mar'ati, bagi perempuan, qimatun, harga diri. Jadi wanita tidak berharga qoblal Islam. Wanita tidak berharga qoblal Islam. Wala tuhfadu, dan tidak dijaga laha, bagi perempuan, karomatun, apa? Kemuliaan. Tidak pula terjaga kehormatan perempuan sebelum Islam. Masalan, sebagai contoh, kanatil mar'a, perempuan, indal asiniyina, di pada bangsa Athena, Yunani ya, pada bangsa Yunani perempuan baru dianggap min saqatil mata'i, termasuk mata atau barang dagangan yang sakot, yang hina, barang dagangan yang murah, yang tidak berharga sama sekali. Hatta innaha, sampai-sampai sesungguhnya perempuan kanat ada tuba'u, dijual perempuan itu, watustara, dan dibeli bil aswaki, di pasar-pasar. Jadi perempuan itu dijual belikan di pasar karena dianggap sebagai mata, sebagai barang dagangan, dan barang dagangan yang tidak berharga sama sekali. Qad qudiya, sungguh telah ditetapkan, alaiha, bagi terhadap perempuan tadi, bil ubudiyati, agar mereka menjadi budak, wal idlali, dan terhina. Jadi mereka sudah ditetapkan sebagai budak dalam perbudakan dan kehinaan. Wa kadzalika, begitu pula ia perempuan fi syara'il hindi, di syariat atau ajaran-ajaran Hindu al-qadimati, yang kuno. Juga di ajaran Hindu kuno juga sama. Jadi di peradaban Athena Yunani, mereka dianggap sebagai barang dagangan yang sangat rendah harganya, dijual belikan, mereka dijadikan budak, direndahkan, dan seterusnya. Pun juga begitu di ajaran-ajaran Hindu yang kuno. Wakanat, dan ada perempuan, inda ba'dil umami, bagi sebagian umat, sebagian bangsa, al-urubiyati, bangsa Eropa, dan perempuan di kalangan sebagian bangsa Eropa, laisat laha hukukun syahsiyatun, laisat, tidak ada, tidak punya, laha, bagi mereka, bagi perempuan itu, hukukun, hak-hak, syahsiyatun, yang bersifat pribadi, fil milki, dalam kepemilikan. Kemudian di peradaban Eropa, sebagian ya, tidak semuanya, sebagian peradaban Eropa menganggap bahwa perempuan itu tidak punya hak kepemilikan. Wa innama khuliqat, sesungguhnya mereka diciptakan, perempuan itu diciptakan, li khidmatir rajuli, untuk melayani laki-laki. Fala haqqo, maka tidak ada hak laha, bagi perempuan, fi tamalluki malabisya, untuk
memiliki pakaian mereka. Pakaian mereka itu bukan hak mereka, tapi hak suami, milik suaminya. Wala fil amwali, dan juga di dalam harta-harta, dan juga di dalam harta-harta allati taktasibu, yang perempuan itu mencari atau bekerja mencari hak kepada harta itu. Dan juga mereka tidak punya hak kepemilikan terhadap harta yang mereka hasilkan dari bekerja di arafil jabini dengan memeras keringat keringat mereka ya. Jadi mereka sudah banting tulang, memeras keringat dan seterusnya mendapatkan harta, tapi hartanya itu nanti ujung-ujungnya menjadi milik suaminya, bukan menjadi milik perempuan tadi. Amma indal Arab, adapun menurut bangsa Arab, dalam kalangan Arab, berarti dalam peradaban Arab qoblal Islam, pra-Islam ya, faqad kanat, sungguh ada perempuan mumtahinatan, sangat jiddan sekali. Perempuan di peradaban Arab itu sangat hina. Hatta inna ba'dal Arabi, sampai-sampai sebagian orang Arab, karena ya'idun banati, ada siapa ba'dul Arab itu, yaitu mengubur hidup-hidup al-banati, anak perempuannya. Jadi sebagian orang-orang Arab sebelum Islam itu mengubur anak perempuannya. Jadi kalau lahir anak perempuan dikubur. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Wa idza busyira, dan jika dikabarkan gembira siapa ahadum, salah satu sebagian dari mereka orang Arab, bil unsa, dengan kelahiran anak perempuan, dhalla, maka menjadi wajhuhu, wajahnya orang tadi, muswaddan, hitam, legam, menghitam, wa huwa kadhimun, dan dia dalam kondisi sedang marah. Jadi ketika ada kabar gembira bahwa anak perempuannya, bahwa dia memiliki anak perempuan, telah lahir anaknya yang berkelamin perempuan, maka dia langsung mukanya itu merah padam, hitam. Dan dia sangat marah sekali, murka. Ia tawaro, menyembunyikan orang tadi, minal qaumi, dari kaum, dari masyarakatnya, min su'ima, dari jeleknya sesuatu, busyira bihi, yang ia dikabarkan dengan sesuatu tersebut. Jadi dia menyembunyikan dirinya dari orang disebabkan buruknya berita kelahiran putri tadi. Ayum sikuhu, sehingga pilihannya adalah ayum sikuhu, apakah dia akan menahan memelihara ini tadi, ma busyira bihi ini, ala hunin, tapi dengan kehinaan. Apakah dia akan memeliharanya dengan kehinaan, menanggung kehinaan? Am yadusu, atau dia menguburnya ke dalam tanah hidup-hidup, fiturabi, atau dia mengubur pada pada anak yang lahir itu, fiturabi, di tanah. Jadi pilihannya dua. Dia kalau merawat anaknya yang perempuan, putrinya yang baru lahir itu, dia akan menanggung kehinaan, dicemooh oleh orang. Atau kalau misalkan dia tidak mau mengalami seperti itu, ya langsung aja dikubur di tanah. Ala sa'ama yahkumun, sungguh alangkah buruknya apa yang mereka putuskan. Wa kanu, dan orang Arab, la yuwarisunan nisaa, tidak memberi hak waris kepada perempuan, wasibyana, dan anak-anak, min abna'il mayyiti, dari anak-anaknya orang yang meninggal itu. Wa inna yuwarrisuna, tapi mereka hanya memberikan hak waris man, pada orang, yulaki al-adwa, yang bisa melawan musuhnya. Wa yuqatilu fil hurubi, dan berperang di dalam peperangan atau bertempur di dalam peperangan. Wa kanatil arabu tarisun nisa'a karha, orang Arab itu mewarisi perempuan dengan paksa. Jadi dia menjadikan perempuan itu sebagai objek warisan gitu, secara paksa. Bi ayyaji al-warisu, dengan cara pewaris itu dia datang, wa yulqi saubahu, dan dia melemparkan pakaiannya, ala zauji muwarisihi, kepada istri orang yang mewarisi
mewarisinya, orang yang memberinya hak waris. Jadi kalau bapaknya meninggal, dia punya harta warisnya untuk anaknya yang laki-laki ini. Habis itu kok ada istrinya, ya. Jadi misalkan ada istri kedua, ketiga dan seterusnya, maka itu juga akan dijadikan hak waris, dijadikan objek waris. Jadi, oh ini ibu tiri saya ini juga warisan dari bapak saya, dari mewarisnya dia. Maka dia akan mengatakan sumayakulu, dia akan mengatakan waris tuha, saya mewarisi perempuan ini, istrinya bapak saya ini, kama waris tumalahu, sebagaimana saya mewarisi hartanya. Fayakunu ahakku biha, maka ahli waris yang laki-laki ini tadi lebih berhak kepada istri bapaknya itu tadi min nafsiyah daripada istri bapaknya itu sendiri. Jadi seolah-olah tidak ada harganya sama sekali. Wa kana ba'dul Arabi, dan ada sebagian orang Arab yukrihuna ima'ahum 'alal biwa'i, mereka memaksa budak-budak perempuannya untuk melacur, liyaksibna lahum malan, agar mereka mencari harta untuk tuannya tadi. Jadi para budak perempuan itu dipaksa untuk menghasilkan uang dengan cara berzina oleh tuannya. Wa kana ba'dul Arab, sebagian orang Arab yarisuna zaujati abihim, mewarisi istri-istri bapaknya, fi jumlatil mata'i, tergabung bersama harta-harta mereka, tergabung bersama benda barang-barang yang diwarisi itu. Fayusbihna zaujati lil aulad, sehingga kemudian perempuan istri-istri bapaknya itu setelah pasca meninggalnya bapaknya itu otomatis menjadi istri bagi anak-anaknya, diwarisi. Hadhihi anzimatul usrah al-fasidah qabla al-Islam. Inilah sistem keluarga yang rusak sebelum Islam. Summa ja'al islamu, kemudian datang Islam. Fa'aqa al-mar'ata huquqaha ala dhaw'il adli, kemudian Islam memberikan perempuan hak-haknya dalam kerangka keadilan. Jadi Islam betul-betul memperhatikan wanita dengan dengan keadilan itu tadi. Wa ja'alaha asasan fil usrah al-insaniyah, dan Islam menjadikan perempuan sebagai pondasi di dalam terbentuknya keluarga yang insani, yang berkeprimanusiaan. Wa'tana biha, dan Islam juga memberikan perhatian kepada perempuan, wasanaha, dan menjaga perempuan, wa hafadha ala karamatiha, dan memelihara kehormatan perempuan. Wa bawwa'aha, dan menempatkan perempuan minal makanati, pada tempat minal makanati, dan Islam menempatkan perempuan minal makanati, dari posisi, dari pangkat atau derajat, al-manzilata al-la'iqata bihaliha, menempatkan pada posisi yang pantas dengan kondisi perempuan itu. Wa syara'a tawrisaha, dan Islam mensyariatkan perempuan berhak mewarisi. Jadi perempuan kemudian berhak mewarisi. Wa bayyana huquqaha, dan Islam menjelaskan hak-hak perempuan. Faqala ta'ala, Allah berfirman, lirrijali nasibun, bagi laki-laki ada hak bagian, mimma tarakal walidani wal aqrabun, dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan kerabatnya. Walin nisa'i nasibun, dan perempuan juga punya hak bagian, mimma tarakal walidani wal aqrabun, dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Mimma qalla minhu aw katsur, baik sedikit atau banyak, nasiban mafruḍa, dengan bagian yang telah ditetapkan. Surat An-Nisa ayat 7. Kama harrama al-Islamu irsan nisa'i karha, sebagaimana Islam juga mengharapkan fenomena mewarisi perempuan dengan paksa. Faqala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yahillu lakum, tidak halal bagi kalian, antarisun nisa'a, mewarisi perempuan karhan, dengan paksa. Al-ayah, surat An-Nisa ayat 19. Kama harramal islamu ikrahal ima alal bigha, sebagaimana Islam juga mengharamkan memaksa budak-budak perempuan untuk berzina, untuk melacur. Faqala ta'ala, Allah berfirman, wala tukrihu fatayatikum alal bigha, janganlah kalian memaksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran. In aradna tahassunan, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, tidak menginginkan pelacuran itu. Litabtahu,
aradal hayatid dunya, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Kama naha an nikahi zaujatil aba, begitu juga Islam melarang menikahi istri-istri bapak bi uslubin munafir, dengan gaya bahasa yang menjadikan orang menjauh, yang menjauhkan orang an hadil jarimati, dari kejahatan ini, dari kriminal ini. Faqala ta'ala, Allah berfirman, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Janganlah kalian kawini atau menikahi wanita-wanita yang telah dikawini oleh bapak kalian, illa ma qad salaf, kecuali pada masa yang telah lampau. Illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqta. Sesungguhnya perbuatan menikahi istri-istri bapak itu amat keji dan amat dibenci oleh Allah. Wa sa'a sabila, dan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh. Surat An-Nisa ayat 22.